think too little of yourself. Oh, but I see through you! Halo guys. Sedapnya. Di video kali ini saya akan merangkum alkitab film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016, disutradari oleh Scott Derrickson dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange atau Doctor Strange, Rachel McAdams sebagai Christine Palmer, Benedict Wong sebagai Wong, Matt Mikkelsen sebagai Caecilius, Tilda Swinton sebagai Asian dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang dokter bedah saraf bernama Stephen Strange yang mengalami kecelakaan fatal. Kecelakaan tersebut merusak kemampuan motorik kedua tangannya. Demi kesembuhan, ia mengunjungi seorang penyihir misterius bernama Asian di Nepal. Namun di sana ia malah berhadapan dengan masalah serius tentang seorang murid yang ingin mengacaukan bumi. Gimana kisah Doctor Strange selanjutnya? Daripada sama sekali tidak penasaran, mari kita simak aljutannya. Film ini dibuka dengan sekelompok penyihir Kempliti bernama The Seolot yang menyusup ke kuil Kamartaj di Kathmandu. Kemudian The Seolot memegal penjaga buku sihir. Setelah itu, pemimpin Seolot bernama Caecilius mengambil lembaran di buku sihir terlarang milik mantan gurunya untuk bekal melakukan ritual. Namun gak lama kemudian, mantan gurunya yang disebut Asian datang. The Seolot pun langsung kabur memasuki portal dan berakhir di London. Ancient yang mempunyai sihir tingkat dewa langsung berjebak The Seolot ke dalam dimensi cermin yang tak bisa dilihat orang biasa. The Seolot akhirnya terpaksa melawan mantan gurunya. Namun tentunya mereka tak sebanding. Sebagian dari Seolot berhasil dikalahkan dan sebagiannya lagi berhasil kabur, termasuk Caecilius. Beberapa hari gak tahu kemudian, seorang dokter ahli bedah saraf yang terkenal di dunia bernama Dr. Stephen Vincent Strange sedang melakukan operasi pada pasiennya di rumah sakit Metro General New York. Setelah melakukan operasi, Dr. Strange dipanggil pacarnya bernama Christine Palmer yang juga seorang dokter. Christine menyuruh Strange untuk melakukan pengangkatan peluru di kepala pasien yang baru saja tiba. Strange pun bergegas menemui pasien tersebut, kemudian memulai operasi pengangkatan peluru. Image guidance stat. Karena sering mancing belut, akhirnya Strange berhasil mengambil peluru di kepala pasien serta menyelamatkan hidupnya. Setelah operasi selesai, Strange bertingkah sombong di depan Christine. Namun sebagai wanita yang tabah, Christine tak menghiraukannya. Di sini Strange mengajak Christine untuk ke acara peresmian angkringan milik temannya nanti malam. Namun Christine menolak karena ia masih banyak pekerjaan. Akhirnya Strange pun memutuskan untuk pergi sendiri. Malam harinya, Strange bersiap-siap untuk ke acara peresmian. Ia mempunyai koleksi jam tangan yang harganya bisa membeli harga diri orang. Strange pun berangkat dengan mengendarai mobil Tamiya-nya. Di dalam perjalanan, Strange mendapat telepon dari asistennya yang mau tahu jadwal tugas Strange nanti besok. Karena menyetir sambil teleponan, mobil Strange menyerempet mobil lain, membuat mobil Tamiya-nya terpental dan jatuh ke dalam jurang. Strange tiba-tiba berada di dalam rumah sakit. Kondisinya sangat prihatin. Matanya bengkak dan kedua telapak tangannya rusak parah. Setelah sadar, Strange terkejut dengan kondisi tangannya yang kini disisipkan logam karena saraf-saraf di jarinya tak berfungsi. Dalam kondisi seperti ini, Strange tetap saja masih angkuh dan berpikir jika dirinya yang mengoperasi tangannya, pasti hasilnya akan lebih baik. Strange dirawat oleh Christine berminggu-minggu, dan karena kesal tak sembuh-sembuh, Strange pun mengeluarkan banyak hartanya untuk melakukan operasi yang dilakukan oleh beberapa dokter ternama. Strange juga melakukan terapi akupuntur, namun butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan saraf-saraf di jari Strange.
Si penerapi mengatakan bahwa ia pernah menangani pasien bernama Pangborn yang lumpuh karena kecelakaan dan tak bisa berjalan. Setelah beberapa bulan, ia melihat Pangborn bisa sembuh serta berjalan normal. Karena Strang tak percaya, ia mencari data serta alamat Pangborn. Hari demi hari Strang lalui, ia semakin stres dan hampir gila. Saat itu juga, Christine datang ke apartemen Strang untuk menjenguknya. Namun kedatangannya ditolak oleh Strang dan malah memaki-maki Christine. Christine pun bahagia dan akhirnya pergi. Malam harinya, Strang membuka berkas Pangborn kembali untuk mencari alamatnya. Dan pagi harinya, Strang menemui Pangborn yang sedang bermain catur bersama teman-temannya. Strang langsung menanyakan bagaimana kelumpuhan yang Pangborn alami bisa sembuh. Karena Pangborn baik hati, ia memberitahu Strang bahwa dirinya sembuh karena dari jernihnya pikiran. Pangborn mengaku bahwa ia dibimbing seorang guru. Untuk menemui guru tersebut, Strang harus pergi ke kamar Taj di Kathmandu, Nepal. Pagi harinya, Strang pergi ke Nepal, tepatnya di Kathmandu. Ia mulai menanyakan kepada orang-orang tentang kamar Taj. Di saat Strang memasuki gang pasar, ia dicegat oleh preman pasar yang akan memalak jam tangan satu-satunya pemberian Christine. Strang mencoba melawan, namun karena jarinya masih tekle, Strang pun dipukuli. Untungnya seorang pria berjubah datang menolong Strang. Ia dengan mudahnya menempiling para preman. Setelah itu memberikan jam tangan Strang. Pria tersebut mengaku sebagai Mordo. Mordo langsung menawarkan Strang untuk ikut dengannya ke kamar Taj. Strang pun nurut, kemudian dibawa ke sebuah kuil dan disinilah kamar Taj. Setelah memasuki kamar Taj, Strang disuguhi teh hangat oleh Asian Won yang dikira pembantu kuil. Setelah mengetahui bahwa Asian adalah guru di sini, Strang langsung menanyakan bagaimana Asian bisa menyembuhkan Pangborn. Kemudian Asian menjawabnya bahwa ia menyembuhkan Pangborn dengan roh. Strang pun merenges dan tak tahu apa-apa. Setelah itu, Asian memperlihatkan sebuah buku meditasi di mana buku tersebut adalah tutorial memunculkan energi dari dalam. Strang masih tak percaya dan meremehkan Asian, hingga akhirnya Asian pun membuktikannya dengan mengeluarkan bentuk astral atau roh Strang keluar dari tubuhnya. Strang terkejut kenapa hal ini bisa terjadi. Ia malah menuduh Asian telah mencampurkan racun ke dalam teh. Asian pun kesal dan akhirnya ia mengirim Strang ke dalam dunia kuantum melalui multiverse semua dimensi. Di mana dimensi ini sama dengan di film Ant-Man yang menyusut menjadi sangat kecil dan menjadi subatomic. Strang juga dikirim ke dunia gelap. Hal ini membuat Strang percaya kepada Asian. Setelah Strang dikembalikan ke tubuhnya, ia langsung meminta Asian untuk mengajarinya. Namun Asian menolak dan mengusir Strang. Strang tak mau pergi dan tetap menunggu di depan kuil. Mordo kemudian membujuk Asian untuk menerima Strang sebagai muridnya. Karena Strang memiliki sifat yang gigih. Namun Asian memandang Strang seperti mantan muridnya yaitu Caecilius, yang angkuh serta sombong. Mordo pun mengatakan bahwa bisa saja Strang lebih kuat dari Caecilius yang nantinya bisa mengalahkan Caecilius. Asian pun tertarik dan mengizinkan Strang untuk menjadi muridnya. Pagi harinya, Strang mulai berlatih dengan diajari oleh Asian tentang membuat perisai dan senjata dari energi sihir. Asian tetap meyakinkan Strang walaupun tangan Strang susah digerakkan. Nantinya Strang bakal menguasai energi ini. Strang juga bersemangat dalam membaca beberapa buku sihir. Ia sering meminjam buku di perpustakaan yang sekarang dijaga oleh Wong. Saat mencari buku, Strang tertarik dengan kitab-kitab kuno yang dirantai. Wong menjelaskan bahwa kitab-kitab yang dirantai adalah koleksi milik Asian. Salah satunya kitab Cagliostro yang Strang pegang.
Wong juga menjelaskan bahwa di pertengahan halaman kitab tersebut hilang dicuri oleh Caecilius. Di sisi lain, Caecilius dan Shylock tersisanya mulai melakukan sebuah ritual dengan menggunakan halaman kitab yang ia curi. Ritual tersebut ternyata untuk memanggil Dormammu, penguasa dimensi gelap berkekuatan supranatural tingkat apokaliptik. Dan sekarang Caecilius menjadi bagian dari Dormammu serta mampu membuat dimensi cermin. Kita kembali ke kamar Taj, di mana Strange ini berlatih membuka sebuah portal menggunakan sling ring. Namun Strange belum mampu karena menurutnya efek dari jari-jarinya yang belum pulih. Ancient kemudian memanggil Master Hamir, di mana Master Hamir ini tangan kirinya tak punya telapak, dan ia mampu membuat portal. Ancient menyuruh Strange untuk membungkam egonya dan melupakan kecerdasan yang sudah Strange kuasai. Kemudian Ancient membawa Strange berteleportasi ke Gunung Everest. Setelah itu meninggalkan Strange sendirian. Ancient sengaja melakukan hal ini agar Strange bisa membuka portal. Karena sering menyiram kotorannya sendiri saat BAB, Strange akhirnya berhasil membuat portal dan kembali ke kamar Taj. Kemampuan Strange semakin hari semakin meningkat. Ia memanfaatkan sihir untuk membantunya menguasai sebagian ilmu kitab. Strange juga menguasai bela diri dengan dilatih oleh Mordo. Mordo menunjukkan senjata relik, salah satunya tongkat Living Tribunal, untuk menyalurkan kekuatan sihir Mordo. Malam harinya, Strange mengunjungi perpustakaan untuk meminjam kitab Cagliostro kepada Wong. Namun Wong tak ada. Hal ini dijadikan kesempatan Strange untuk mempelajari kitab tersebut. Karena penasaran dengan halaman yang tersobek, Strange diam-diam mengambil kalung Eye of Agamotto, peninggalan sang penyihir tingkat tinggi. Kalung tersebut menahan Tim Stone di dalamnya agar tak terkena efek buruk dari Tim Stone tersebut. Strange pun memakai kalungnya, kemudian membaca mantra ritual di kitab Cagliostro. Strange berhasil mengaktifkan Tim Stone yang dapat memanipulasi waktu serta membuat loop waktu berulang. Strange mempraktekannya kepada apel, di mana apel yang sudah digigit bisa utuh seperti semula dan bisa habis membusuk karena termakan di waktu yang akan datang. Strange kemudian menggunakan ini untuk mengembalikan halaman yang hilang di kitab, dan ia pun berhasil. Saat akan membaca halaman tersebut, Mordo dan Wong datang menghentikan Strange karena hal ini bisa membuat dimensi waktu berulang secara terus-menerus yang dapat merusak hukum alam. Di sini Wong menjelaskan bahwa penyihir di sini bertujuan untuk melindungi dunia dari bahaya mistis, sedangkan Avenger melindungi dunia dari bahaya fisik. Penyihir pertama bernama Agamotto Agung. Agamotto melindungi bumi dari dimensi lain dengan membangun 3 kuil yang dilindungi mantra Santum. Ketiga kuil tersebut terletak di New York City, London, dan Hong Kong. Tugas Master di kamar Taj adalah melindungi kuil-kuil tersebut dari Dormammu yang akan dibangunkan oleh Caecilius lewat ketiga kuil. Mendengar hal tersebut membuat Strange ingin berhenti karena tujuan sebenarnya untuk menyembuhkan, bukan menjaga kuil. Pada saat itu juga, Caecilius datang melalui pintu Santum London. Ia menyerang dengan energi besar, membuat Strange terlempar ke kuil di New York. Strange menyusuri kuil dan menemukan 3 pintu yang menuju ke tempat bagian bumi. Strange juga menemukan jubah levitasi yang dapat bergerak dan terbang sendiri. Di saat melihat ke lantai bawah, Strange melihat penjaga kuil yang sedang disandra oleh Caecilius. Strange pun langsung menghentikannya, kemudian bertarung melawan Caecilius bersama Zelotosnya.
Strength berhasil melengsarkan beberapa Zealot. Pertarungan Strength dan Cassius membuat kaca jubah levitasi pecah. Jubah tersebut menghampiri Strength, kemudian memilih Strength sebagai tuannya. Dengan dibantu levitasi, akhirnya Strength berhasil mengunci Cassius dengan perangkap besi. Di sini, Cassius mengungkapkan bahwa dulu ia seperti Strength, lalu datang ke kamar Touch untuk penyembuhan. Namun Asian malah memberinya trik-trik sihir dasar dan merahasiakan sihir sebenarnya, yaitu hidup kekal abadi dengan cara menyerap dimensi gelap. Jadi Ancient One diperkirakan berumur 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Saat itu juga salah satu Zealot menyerang Strength. Zealot tersebut diperankan oleh Scott Adkins. Strength yang mengalami luka parah langsung menggunakan sling ringnya untuk membuka portal ke RS General New York. Sementara levitasi menahan Zealot tersebut. Strength langsung memanggil Christine untuk melakukan operasi di lukanya. Saat melakukan operasi, Strength mengetahui bahwa Zealot mengejarnya dengan roh. Ia pun langsung keluar dari tubuhnya, kemudian bertarung dengan Zealot. Dalam pertarungan, Christine menggunakan defibrillator ke tubuh Strength yang menyebabkan kekuatan Strength lebih kuat. Di saat Christine mengguncangkan tubuh Strength kedua kalinya, Strength akhirnya bisa mengalahkan Zealot. Strength kembali ke tubuhnya, kemudian meminta maaf kepada Christine tentang sikapnya yang dulu. Setelah itu, Strength kembali ke Quill New York. Saat Strength akan menemui Cassius, ia terkejut melihat Cassius berhasil kabur. Gak lama kemudian, Ancient dan Mordo datang. Mereka terkejut melihat Strength memakai jubah levitasi, karena jubah tersebut satu-satunya peninggalan yang susah ditaklukkan. Di sini Strength mengungkapkan di hadapan Mordo dan Ancient tentang Dormammu yang menawarkan keabadian. Ia menduga bahwa Ancient menarik kekuatan dimensi gelap Dormammu agar tetap hidup sampai sekarang. Ancient pun pergi tanpa meninggalkan jawaban. Mordo sewot kepada Strength karena tak seharusnya berkata seperti itu di hadapan Ancient. Pada saat itu juga, Cassius dan Zealot tersisanya datang, kemudian langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan Quill. Namun Strength menangkisnya dengan memasukkannya ke dalam dimensi cermin, di mana kekuatan Cassius tak bisa menghancurkan dunia nyata. Namun ia masih bisa melukai siapa saja yang berada di dalam dimensi cermin. Setelah itu Strength dan Mordo kabur. Cassius tak tinggal diam. Ia mengejar Strength sambil menggunakan energi dimensinya. Karena efek perubahan bentuk perkataan membuat Strength dan Mordo kewalahan. Strength berhasil terpojok oleh Cassius. Di saat Strength akan dibunuh, Asian datang menolong Strength sambil mengeluarkan energi dimensi gelap. Mordo pun sekarang percaya bahwa gurunya menarik energi gelap. Setelah itu, Ancient bertarung melawan Cassius dan Zealotnya. Dalam pertarungan tersebut, Ancient lengah membuat Cassius dengan mudah menusukkan senjatanya ke tubuh Ancient. Kemudian, Cassius membuang Ancient keluar dari dimensi cermin, yang mengakibatkan Ancient jatuh dari ketinggian dan berakhir mengenaskan. Strength dan Mordo bergegas membawa Asian ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh Christine serta Strength itu sendiri. Di saat sedang dioperasi, astral Asian keluar dari tubuhnya. Kemudian Strength pun menyusul Ancient. Di depan jendela, Ancient mengatakan bahwa dirinya memang menyerap dimensi gelap, namun tujuannya untuk menyelamatkan dunia. Ia juga menjelaskan tentang Pengbron yang sebenarnya sembuh karena ilmu sihirnya. Jika sihir tersebut diambil, maka Pengbron akan kembali lumpuh.
Ancient berpesan kepada Strange untuk menghentikan Dormammu yang sebentar lagi akan keluar di kuil Hong Kong. Setelah itu Ancient menghilang. Strange kembali ke tubuhnya dan merelakan gurunya pergi. Kemudian Strange mengungkapkan kepada Christine bahwa ia akan menyelamatkan bumi. Setelah itu Strange pamit. Caecilius berhasil sampai di kuil Hong Kong, namun ia dicegat oleh Wong dan muridnya. Sementara Strange dan Mordo masih di kuil New York. Mordo masih kecewa dengan Ancient yang ternyata menggunakan dimensi gelap. Kemudian Strange membujuk Mordo untuk menghentikan Caecilius yang akan memanggil Dormammu. Mordo pun akhirnya setuju. Namun saat mereka ke kuil Hong Kong, kuil tersebut sudah dirusak oleh Caecilius dan berhasil mengeluarkan dimensi gelap Dormammu. Strange memutuskan untuk mengembalikan keadaan dengan dimensi waktu Eye of Agamotto. Strange berhasil melakukan dimensi tersebut sebelum Caecilius menusuknya. Semua keadaan yang hancur kini kembali seperti semula. Namun Caecilius serta Zealot melawan dimensi tersebut lalu bertarung dengan Strange. Strange berhasil memasukkan Caecilius ke dalam tembok. Setelah itu Strange menolong Wong. Strange, Mordo, dan Wong kini bersatu. Sedangkan Caecilius berhasil keluar dari tembok, lalu menghentikan dimensi waktu yang menyebabkan waktu berhenti. Melihat keadaan semakin parah, Strange memutuskan untuk menemui Dormammu. Strange berhasil masuk ke dimensi gelap, kemudian Strange membuat loop waktu berulang menggunakan Time Stone. Setelah itu Strange bertemu dengan Dormammu, lalu menawarkan Dormammu untuk meninggalkan bumi. Namun Dormammu malah menyerang Strange dan berhasil membunuhnya. Akan tetapi Strange kembali muncul karena sebelumnya ia melakukan loop waktu berulang. Strange kembali dibunuh namun kembali muncul dan terus seperti ini. Hingga akhirnya Dormammu muak. Strange menyuruh Dormammu meninggalkan bumi serta membawa pengikutnya yaitu Caecilius dan Zealot. Dormammu setuju. Strange kembali ke Wong dan Mordo. Setelah itu Dormammu mulai menghilang sambil menarik Caecilius serta Zealotnya. Sementara Strange mengembalikan waktu seperti semula dan dunia kembali aman. Setelah kejadian tersebut, Strange mengembalikan Eye of Agamotto ke tempat semula. Kemudian ia memutuskan menjadi penjaga kuil di New York. Di adegan pasca kredit, Strange terlihat sedang ngobrol dengan Thor. Dan adegan ini akan ada di film Thor Ragnarok nanti. Di adegan terakhir, Mordo menghampiri Pengbone. Kemudian Mordo mengambil sihir Pengbone yang menyebabkan Pengbone kembali lumpuh. Lalu Mordo mengatakan alasannya melakukan ini, yaitu karena ingin mengurangi penyihir di bumi. Film pun berakhir. Oke, itulah alur film Doctor Strange. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngopi seluruh. Sedapnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.